keteguhan yang sama. Ya, ayat 16 kita melihat di sana. Injil itu kekuatan Allah. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara perhatikan baik. Ya. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh. Ini bukan sekedar ungkapan. Ya. Ini bukan sekedar di mulut, tetapi merupakan sebuah prinsip hidup. Ya, merupakan sebuah prinsip hidup yang benar-benar tidak bisa goyah. Ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, jadi ini bukan cuma omongan, tetapi benar-benar harus tertanam di dalam hati kita menjadi iman. Ya, sehingga kita tidak digoyahkan oleh injil-injil palsu, ya, oleh pengajaran-pengajaran palsu, ya, yang akan mencoba datang, saudara, untuk apa? Menawarkan injil-injil lain. Nah, ini bahaya. Sehingga injil yang sebenarnya kita buang, kita lepaskan, ya, dan ini bahayanya di sini. Ya, bahaya. Ya, dan memang penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu sementara merajalela. Karena itu adalah kaki tangan iblis. Ya, yang begitu gencar di hari-hari terakhir ini dengan satu tujuan untuk membelokkan iman, untuk mencabut iman yang benar tadi dia ganti dengan kepercayaan yang abal-abal, iman yang abal-abal, Injil yang tidak punya kebenaran. Ya, Injil yang lain. Kalau di dalam Galatia, Paulus katakan begini, ya, apakah kamu sebodoh itu? Ya, coba Galatia pasal 1, karena ini yang dihadapi oleh jemaat di Galatia. Nah, sehingga iman percaya tidak iman percaya mereka rawan untuk goyah, ya, rawan untuk saudara dikasih oleh Tuhan tercabut, bergeser, ya. Ayat yang ke-6, hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Sudah percaya? Amin. Sudah percaya? Amin. Hanya satu Injil. Nah, Injil itulah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saudaraku sekalian, yang muatannya adalah berbicara tentang karya penyelamatan. Amin. Karya penyelamatan Tuhan, rencana penyelamatan Allah bagi manusia itu sudah diawali sejak dari Taman Firdaus di saat manusia jatuh dalam dosa, ya, sampai wujud nyatanya, wujud kegenapannya di dalam Yesus. Nah, itulah yang dimuat oleh Injil. Nah, Paulus katakan apa ayat yang ke-6? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan bahwa aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun kehidupan kita sudah percaya Yesus, datang Injil yang lain langsung tumbang. Wah, sedih kita. Sudah bertahun-tahun kita diinjili, sudah bertahun-tahun kita mengenal pengajaran firman Allah. Kok kenapa harus terkecoh berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti? Di situ dikatakan suatu Injil lain. Garis bawahi, suatu Injil tetapi lain. Ya, suatu Injil di situ katakan tetapi lain. Nah, apa itu?
Yang sebenarnya bukan Injil. Justru yang sebenarnya bukan Injil. Inilah yang akan menggoyahkan iman kita. Inilah yang berpotensi untuk menggoyahkan iman. Ya, sangat disayangkan kalau anak Tuhan, ya, sudah lama mengikut Tuhan, kok dia terkecoh dengan Injil yang lain. Ini bahaya. Sudah, ini sangat berbahaya. Karena target dari Injil yang lain ini, perhatikan baik. Target dari Injil yang lain ini apa itu? Menggeser iman. Ini target Injil yang lain ini adalah menggeser iman yang benar. Yang sebenarnya bukan Injil. Nah, apa itu tujuan? Coba kita melihat kandungan daripada Injil lainnya apa? Yang sebenarnya bukan Injil. Apa itu? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ternyata saudara dikasih oleh Tuhan bahwa hanya ada orang yang mengacaukan kamu, garis bawahnya, mengacaukan pemikiran, mengacaukan pemahaman kita terhadap Injil, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Wow. Apa maksudnya di sini? Bisa saja dia bawa Alkitab. Bisa saja dia bawa Alkitab. Tetapi perhatikan baik. Dalam konteks pemahaman yang salah. Dalam konteks pemahaman yang salah. Dia putar balik Injil Kristus. Nah, ini bahaya, ini musuh terbesar. Ya, musuh terbesar gereja Tuhan adalah nabi palsu yang memutarbalikkan kebenaran. Nah, hati-hati. Kita harus berhati-hati. Kita harus lebih teliti, karena ini berbicara tentang tiang. Kalau tiang sudah bergeser, sudah goyah, ya. Kalau sudah bergeser, sama dengan bangunan ini. Kalau fondasinya sudah retak, fondasinya sudah bergeser, sudah retak-retak, tidak ada guna kita banggakan bangunannya yang bagus, enggak, tinggal tunggu waktu. Ya, karena apa? Tiangnya tadi sudah tidak benar. Ya, tiang kebenaran tadi sudah berubah. Kita percaya bahwa dasar Injil, dasar firman adalah kebenaran. Nah, kalau sudah diputarbalikkan, berarti apa? Bukan lagi kebenaran, tetapi dusta. Kalau kebenaran sudah diputar balik, ya, berarti itu sudah kebohongan. Nah, ini yang bahaya. Saudara sekalian, yang akan merupakan persoalan serius yang harus dipandang serius oleh gereja Tuhan, oleh anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, ya, lewat media-media sosial yang semakin luar biasa ini, saudara, ya, yang begitu bebas, ya, dan tentunya bebas diakses, bebas dikomentari, bebas diinput. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau kehidupan kita tidak berada dalam penggembalaan yang benar, ya, kita tidak teguh di dalam kebenaran firman Allah yang sudah mudah terkecoh. Ya, mudah terkecoh. Karena itu kita berbicara tiang.
kebenaran Injil. Saudara, kalau ini sudah goyah, sudah bergeser, rapuh dan hanya menunggu waktu, ya, maka kerohanian itu bisa runtuh, bisa gugur, ya, bisa ada berbagai macam strategi-strategi iblis, ya, untuk menggoyahkan iman. Salah satunya kalau kita lihat di sana di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, kita lihat ini salah satu strategi daripada iblis, ya, kita lihat di sana. Ayatnya yang ke-1 mulai. 1 Tesalonika 3 ayat 1 mulai. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ya, kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Yunani, terus kedua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, Ya, untuk menguatkan hatimu, terus. dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Nah, menasihatkan kamu tentang imanmu kenapa? Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. nah, apa itu? Kesusahan-kesusahan, krisis-krisis yang terjadi. Dan ini sebuah hal yang harus dipandang serius. Ya, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan semua keadaan dalam semua aspek kehidupan manusia ini bisa berpotensi menggoyahkan iman. Jangan heran, saudara. Ada banyak orang jual imannya karena kekayaan. Ya, banyak orang jual imannya hanya karena jabatan. Banyak orang menjual imannya karena apa? Karena uang, karena mamon. Ya. Menjual imannya karena tidak tahan dengan kesusahan-kesusahan, krisis-krisis yang terjadi, tekanan-tekanan yang terjadi. Mungkinkah iman kita seharga seperti itu? Mungkinkah Yesus itu seharga Indomie? Mungkinkah Yesus itu seharga isi perut? Seharga duit? Seharga kekayaan? Seharga jabatan? Seharga gengsi? Ya. Sehingga tidak sedikit banyak orang goyah imannya karena kesusahan. Ada banyak jenis-jenis kesusahan ini. Ya, mungkin karena kesusahan susah dalam bekerja karena tekanan-tekanan yang dihadapi, ya, karena situasi keamanan, ya, yang bisa saja saya katakan tadi berpotensi untuk menggoyahkan itu. Ya. Bahkan ini yang kita harus hati-hati. Banyak sekali terjadi, bukan hal yang baru, sudah. Kalau berbicara tentang iman yang gugur, bukan hal yang baru. Ya, di kalangan artis-artis, saudara-saudara sekalian yang baru-baru ini lagi viral. Ya, tinggalkan Tuhan, wow, miris, saudara. Ya, miris. Begitu mudah tinggalkan Tuhan. Ya, karena ketenangan, supaya wow, viral, supaya semakin trending topik kira-kira begitu. Ya, nah, kita buat membuat sensasi-sensasi yang menarik perhatian orang. Nah, ini bahaya. Kita tidak boleh terkecoh. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan tidak boleh terkecoh dengan hal-hal yang ada, bukan hal baru, bukan hal yang baru lagi, bukan rahasia lagi. Ya. Alkitab sudah mencatat
Alkitab sudah mencatat banyak orang akan gugur imannya karena goncangan-goncangan, karena keadaan-keadaan yang ada yang mengancam. Nah, bagaimana sikap kita di sini? Bagaimana sikap kita di dalam menjaga keteguhan iman kita di dalam Yesus? Ini poinnya. Ya, ini poinnya. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau berbicara tentang iman, pendirian, iya, saudara perhatikan. Kalau di dalam konstruksi bangunan, dalam ilmu konstruksi bangunan, semakin dalam dasarnya ditanam, semakin dalam digali itu fondasi, bangunan itu semakin kokoh. Semakin dalam fondasinya digali, maka bangunan itu semakin kuat. Makanya bangunan-bangunan pencakar langit itu dia punya fondasi bukan 1 meter 2 meter. Ya, itu bukan 1 meter 2 meter, wow, puluhan meter. Itu fondasinya. Jadi semakin dalam, sudah lakukan dan ukuran daripada fondasi itu kuat adalah semakin dalam. Ya, semakin dalam. Nah, begitu juga di dalam fondasi iman kita. Semakin kuat iman seseorang dilihat dari apa? Semakin dalam dia mengasihi Tuhan. Semakin dalam dia mengenal Tuhan, semakin dalam dia menyelami kasih Tuhan, semakin dalam dia mengasihi Tuhan, saya katakan semakin kokoh imannya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau dia tidak mendalami firman, tidak mendalami Tuhan, wah, sanksi saudara. Makanya satu kesimpulannya, ya, orang-orang yang mualaf kayak orang-orang yang sudah pindah keyakinan itu satu, karena dangkal, fondasi imannya dangkal. Bahkan bisa saya katakan dangkalnya dangkal. Ya, dasar imannya dangkal sekali. Makanya gampang terkecoh, gampang tinggalkan Tuhan, karena dia tidak mendalami Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, semakin dalam fondasi bangunan itu, semakin kokoh bangunan. Semakin dalam kita mendalami firman, mendalami kasih Allah, mendalami Tuhan, saya katakan saudara, semakin kokoh iman kita di dalam Tuhan. Dan ini yang harus kita kita gali itu, saudaraku sekalian, kita kerjakan, ya, di dalam kekristenan kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ini poin, ya, supaya kita belajar di sini, ya. Kita baca dulu, ya. Nah, saya senang ayat ini, saudara, karena Kolose pasal 2. Nah, ini saya senang ayat ini karena ayat ini benar-benar merupakan sebuah fondasi iman, ya, merupakan sebuah fondasi iman yang kuat. Kolose 2 ayat yang ke-6, kita lihat bersama. Penuhan hidup dalam Kristus. Nah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Secara umum kita sudah menerima. Amin, saudara. Kita sudah menerima. Pertanyaannya, dalam nggak kamu terima itu? Nah, terus? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini
poinnya. Sudah menerima Kristus, satu, haruslah hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Ayo, tetap di dalam Dia, tidak boleh bergeser. Tetap di dalam Dia, itu nomor satu. Kemudian apa lagi? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi bagaimana kita supaya tiang iman kita kokoh, tiang iman kita semakin kuat? Maka mari berakarlah di dalam Yesus. Nah, kalau kita melihat pohon, coba kita lihat pohon. Setiap pohon yang akarnya semakin dalam, dia tancapkan ke dalam tanah, maka pohon itu semakin kuat, semakin kokoh. Kalau cuma pohon itu cuma akar serabut, cuma kelihatannya wow banyak akarnya, tapi cuma di atas. Tinggal tunggu angin datang sudah tumbang. Kalau cuma akar-akar serabut, saudara sekalian, yang cuma saya katakan kelihatannya wow banyak, ya, kelihatannya wow luar biasa. Maka jangan terkecoh dengan akar-akar serabut yang cuma kelihatan di permukaan. Jangan. Tapi justru akar tunggal yang bisa dikatakan tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia terus lurus ke bawah. Dia akar tunggal terus ke bawah. Dan itulah penentu pohon itu semakin kuat. Iman kita juga begitu. Ya, kalau kita hanya kelihatan akar serabutnya, akar tunggalnya nggak ada. Ya, pokoknya saudaraku sekalian yang harus menjadi paku penjurunya ini yang penting. Harus benar-benar tertuju kepada Yesus bagaikan akar pohon yang benar-benar mendalami di mana dia tumbuh. Saudaraku sekalian, sehingga kalau semakin dalam akar itu menjalar ke dalam tanah, mau angin model bagaimana, dia tidak akan tercabut. Kenapa? Karena kuat. Iman kita juga begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita juga demikian. Ya, jangan dibujuk sedikit langsung tumbang, terkecoh sedikit langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini bahaya, ya, sangat berbahaya, dan ini harus menjadi perhatian kita. Anak-anak muda kita sebagai orang tua juga, PR kita orang tua untuk terus membekali anak-anak kita, ya, di dalam iman percaya mereka. Kita terus membekali mereka untuk teguh di dalam Yesus, teguh di dalam imannya. Jangan terkecoh dengan apapun. Jangan terkecoh dengan penampilan. Ya, mungkin kelihatannya, saya katakan memang pintar. Nabi palsu ini juga pintar karena dia kelihatannya dia bawa Alkitab juga. Nah, tapi kalau Alkitab di dalam pemahaman yang salah, dalam pikiran manusia daging, ini bahaya, bisa mempengaruhi dia. Nah, berangkat di dalam dia terus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, belum selesai itu. Jangan lompat-lompat ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas. Dibangun di atas Dia, itu jangan lupa. Ya, dibangun di atas Dia. Artinya bangunan kita, saudara sekalian, benar-benar kokoh dibangun di dalam Yesus.
dibangun di dalam Yesus, bukan dibangun di dalam harta kekayaan, ya, bukan dibangun di atas fondasi harta, enggak, tetapi dibangun di atas Dia. Nah, di situ dikatakan apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dan semuanya. Kenapa harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu? Nah, muncul pertanyaan di situ, bagaimana caranya supaya bertambah teguh? Bagaimana caranya supaya bertambah teguh? Ya, maka iman itu, kalau mungkin saya katakan, ya, rohani kita, sebagaimana tubuh jasmani ini perlu dikasih makan, maka iman percaya kita juga artinya rohani kita, jiwa kita juga harus diberi makan. Amin, saudara? Harus diberi makan dengan makanan rohani, itu firman. Supaya semakin kuat, semakin teguh. Kalau dia jarang dengar firman, kalau telinganya jarang mendengar firman, saudara dikasih oleh Tuhan, sulit. Ya, kalau telinga kita ini jarang mendengar firman, baru mau dibilang tambah teguh, gak bisa. Kalau mau bertambah teguh, perbanyak telingamu mendengar firman. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, banyak mendengar firman, banyak membaca firman, banyak merenungkan firman. Ya, ini di sini yang menjadi poin. Kalau dia 1 tahun 1 kali dengar firman, 1 tahun 1 kali baca firman, waduh, bagaimana bisa dikatakan dia teguh, saudara? Ya, pasti imannya keropos, pasti imannya tandus. Ya, tidak akan kuat karena dikasih makan 1 tahun 1 kali, 2 bulan sekali, waduh. Nah, ini harus menjadi perhatian buat saya dan saudara. Ya, harus bagaimana supaya kita bertambah teguh? Mari perbanyaklah mendengar firman. Perbanyaklah mendengar firman, karena itu kunci, karena itu solusi. Siapapun dia, termasuk kami hamba Tuhan, kalau tidak mendengar firman, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa kita mengklaim kita jadi kuat. Ya, karena kekuatan kita hanya dari Tuhan. Ya, dari mana kita kuat? Kalau kita tidak mengkonsumsi kekuatan ilahi, itulah firman Allah. Karena firman itu adalah benih ilahi. Firman itu adalah benih yang dari surga. Inilah yang harus tertabur, tertanam di dalam hati kita. Supaya kehidupan kita, di situ dikatakan, bertambah teguh dalam iman. Karena ini harus kita pandang serius. Ya, bagaimana kita bertambah teguh, saya katakan, kalau jarang telinga kita mendengar firman. Semakin kita sering mendengar firman Tuhan, ya, anak-anak muda, makanya kaum muda, kalau saya melayani selalu saya memberi dasar-dasar iman. Ya, saya menanamkan dasar-dasar iman dalam kehidupan mereka supaya kuat. Kalau tidak punya dasar iman, saudara sekalian, cuma ngakunya Kristen, bahaya. Rawan kehidupan itu bisa hanyut terbawa. Kehidupan itu rawan tergoda dengan berbagai macam godaan di akhir zaman.
Oleh itu mari kita pupuk iman kita, ya, untuk kita terus bertumbuh di dalam kebenaran iman yang akan terus membawa kita, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Itulah firman itu sendiri. Di dalam 1 Timotius, Paulus katakan kepada hambanya Timotius, ayat 13, 1 Timotius 4, 1 Timotius 4, bagaimana Paulus menasihati 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, Iya, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini harus mutlak. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, itulah firman Allah, dalam membangun dan mengajar. Terus, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpasan tangan sidang penentuan. 15. Perhatikanlah semuanya itu. Ya, terus Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. hiduplah di dalam firman. Hiduplah dalam ketekunan di dalam firman. Sehingga dikatakan kemajuan. Berarti ada peningkatan, kemajuan rohani, peningkatan rohani kelihatan bagi kehidupan yang tekun. Amin, saudara. Kalau tidak tekun, bagaimana dia bisa maju? Gak bisa. Ya, hanya orang yang tekun setia yang kelihatan rohaninya akan maju. Ya, rohaninya akan terus meningkat sampai kehidupan itu telah boleh bersama dengan Tuhan nanti di awan-awan yang bermain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita sujud menyembah Tuhan sebelum kita menerima